Denis Carista beri komentar soal perseteruan Nikita Mirzani dengan anaknya, Loli. Seperti diketahui, TikTokers Fadel Bajide juga turut terseret dalam konflik ibu dan anak itu. Bahkan, Fadel Bajide telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pemaksaan bersetubuh hingga permintaan aborsi kepada Loli. Menanggapi perseteruan itu, Denis Carista menilai bahwa Fadel Bajide memang yang salah. Denis Carista pun meminta kekasih Loli itu untuk berhenti mencari pembelaan. Menurut Denis, semua perkataan dari Fadel dalam pembelaannya tetap salah. Bukan tanpa alasan, Denis menyinggung soal anak Nikita Mirzani yang kini masih di bawah umur. Kalau misalkan tanggapannya ya, gue juga nggak paham juga ya, gue agak terkejut juga ya. Cuman ya kalau menurut gue, ya emang kalau anak di bawah umur, dia kan masih di bawah 17 tahun ya, memang harus sama emaknya lah. Iya, mau dikasih tanggapan apa lagi, harus sama emaknya. Lagian juga emang kalau misalkan di bawah 17 sih tempat dia adalah rumah emaknya. Tapi kalau melihat Loli kan mungkin keluar dengan kata-kata kasar ya ke emaknya. Itu gimana sih tanggapannya kamu kan sebagai seorang ibu gitu? Gua nggak ngerti juga ya. Gua kalau mau komentarin, mau ngomongin takut karma. Cuman yang pernah gue lihat dulu, gue pernah ketemu Loli di rumahnya Kak Fitri dulu banget. Dan dia nggak kayak gitu, baik, orangnya baik. Yang maksudnya nggak, yang gue lihat ya, mungkin gue juga baru lihatnya sekali doang, ya nggak kasar terus gitu, sama mamanya juga kayak sayang, nurut, ikut gitu sih. Dan menurut gue yang dia ngomong itu bikin gue terkaget-kaget sih, biarpun gimana pun, walaupun gue juga bukan orang yang suka sama Nikmer ya, tapi kalau gue posisikan diri gue sebagai ibu, dikata-katain kayak gitu, omongan kotor, omongan kasar ya, itu menurut gue udah keterlaluan. Biar gimana pun ya, dia itu seorang ibu, dia yang ngelahirin. Kalau misalkan nggak ada emaknya, ya nggak ada anaknya sekarang. Biar gimana pun separah-parahnya dia masih disekolahin sih menurut gue. Di sekolahnya di luar negeri lagi kan nggak murah dan mahal. Dan kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena mungkin kalau gue nggak bisa ngomong gitu ya. Mungkin gue ikutan ngatain apa segala macam. Tapi kalau gue yang sekarang, gue udah di posisi single mom, gue tuh paham. Jadi susah payah ya, jadi sejak gue single mom ini kan tujuan gue cuma satu, cuma pengen kerja buat anak gue biar bisa sekolah tinggi, biar anak gue bisa sekolah di luar negeri, biar gue bisa ngasih pendidikan yang terbaik buat anak gue, biar bisa kasih yang terbaik buat anak gue. Ya pasti sakit hati lah jadi Nikmer ya, dikatain sama anaknya sendiri kayak gitu, parah sih menurut gue, keterlaluan. Omongannya dikeluarin tuh parah banget yang gue baca di storynya itu. Tapi kalau misalkan melihat penjemputannya sendiri gimana sih, kan bisa dibilang lo ini nangis histeris gak mau dijemput ya? Kalau lu lihat secara kemanusiaan yang itu, misalkan lu lihat gitu, kok parah banget dijemputnya gitu kan, kok parah banget dijemput ya, seolah dipaksa kayak gitu kan. Tapi kalau pertama lihat pasti begitu. Tapi kalau misalkan menurut gue, ternyata si Loli itu kan masih di bawah 17 tahun. Itu masih hak anak, ya, masih hak emaknya lah. Memang harus diurus sama emaknya gitu, dan bukan di bawah umur, bukannya tinggal di tempat lain sih, kecuali kalau misalkan dia udah 17 tahun ke atas tuh. Tapi kalau ditemani kan ada abangnya, sampai dokter Oki juga ikut tenangin, itu gimana sih? Ya bagus dong. Ya bagus dong, ada yang nenangin dong. Ya anaknya juga ngatainnya juga parah sih, kan anaknya juga nggak mau pulang terus segitu. Apalagi kalau misalkan ada kata-kata yang katanya sampai hamil, itu menurut gue sih ya maklum juga sih ya. Gitu sih. Gue kalau sekarang mau ngomongin orang takut karma, lu tau nggak? Beneran deh. Jadi gue tuh sekarang tuh kalau misalkan mau ngomong apa tuh udah nggak bisa cepat-cepat kayak dulu lagi. Gue bikin aja, gue ngomongin apa tuh gue kayak gitu, amit cabang bayi. Sekarang kan karma kan nyampenya udah kayak pakai private jet ya, cepet kali loh. Tapi ngelihat Loli nih, bisa dibilang kata orang-orang netizen bucin banget sama kekasihnya, Fadel. Itu gimana sih melihatnya? Apa? Melihatnya sampai sekarang kan ya, kalau menurut gua sih ya, itu kan kalau misalnya masih kecil itu ya pasti kan cinta monyet ada ya, tapi kan bukan cinta sama monyet harusnya ya. Cinta monyet itu memang ada kan gitu. Tapi menurut gua yang dari sisi ini ya, kalau kayak gini ya, yang salah sih menurut gua sih Fadel, gua, karena dia cukup lah cari pembelaan kiri kanan ya kan.
pembelaannya bukan sama orang yang benar lagi kan, jadi masalahnya tambah ngejerumus ya kan, udah gitu udah salah di mana-mana. Dia mau ngomong apapun menurut gua salah, karena yang dia tuh sama anak di bawah umur, kecuali kalau misalkan si Lolinya misalkan anaknya ini umur 20, umur 30 ya terserah deh ya. Cuman ini kan anaknya ini kan di bawah umur, jadi menurut gua ya dia mau ngapain pun udah salah, mau cari pembelaan sana sini, malah preskon sana sini, menurut gua sih dia makin nyungsep sih, makin salah. Emang udah pasti salah. Itu udah urusannya, menurut gue udah urusannya Komnas Perlindungan Anak kali. Salah, memang salah. Siapa sih? Kalau nyita HP ya seperti yang gue bilang tadi, ternyata Loli itu kan masih di bawah umur ya, memang berarti masih hak asuh, masih hak mamanya lah. Gitu, kecuali kalau misalnya si Loli udah mau 20-an, dia di atas 17, ya itu mungkin beda cerita ya. Tapi yang gue dengar, yang gue tahu di sini ya dia masih di bawah 17, masih hak sepenuh mamanya lah. Yakin gak sih kasus ini bukan kasus cuma permasalahan ini bakal terkuak semuanya? Ya pasti terkuak lah semuanya kan, ya terkuak nggak terkuak juga nggak ada untungnya, nggak ada ruginya buat gue juga sih. Yang mau terkuak boleh, nggak terkuak juga nggak apa-apa. Tapi melihat nih kita yang mau kejar Fadel sampai masuk penjara, itu gimana sih tanggapannya? Gue nggak ngerti, soalnya gue kan kagak tahu tuh apa isi handphonenya, kenapa masuk penjaranya itu kenapa. Yang kalau misalkan dilihat dari bukti, yang kalau misalkan dia emang benar hamilin anaknya, si katanya pernah hamilin itu masuk penjara, benar pernah hamilin ya sih gue percaya sih bisa masuk penjara, karena kan lu berarti ngambilin anak di bawah umur cuy, ya itu emang kagak boleh lah di mana-mana. Yang gue lihat sih ya pokoknya intinya anak itu tidak pantas berkata seperti itu kepada seorang ibu ya, terutama ya, biar gimana pun yang tadi gue bilang itu, dia kan lahir dari siapa, dari emaknya, dari rahimnya si Nick Mir, terus gitu digedein juga, di sekolahin, dikasih makan, bukan dikasih makan, dikasih makan, dikasih sekolah di luar negeri. Ya menurut gue nggak pantas sih, nggak pantas ngomong kayak gitu, nggak ada seorang anak yang pantas ngomong gitu sama ibunya. Kalau ngelihat Fadel gimana sih, kan masih kecintaan nih, bisa dibilang pas preskon, ngadain preskon banyak, bahkan bilang I love you, itu gimana tuh? Masih tetap kekeh gitu walaupun dilarang ibunya gitu? Ya mungkin dia pengen jadi ini kali ya, mungkin dia udah menganggap Nick Mir gitu, udah menganggap Nick Mir jadi mertuanya kali. Harusnya dia minta apa ya? Nggak tahu, jadi Nick Mirnya mau nggak tuh nerima dia jadi menantunya. Tapi lihat Fadel menunjuk Rasman gimana nih? Rasman, ya udah gitu, harusnya kita turut senang ya guys ya. Fadel menunjuk Rasman tuh kita harus turut senang buat Rasman. Akhirnya Rasman punya klien baru, itu kan sesuatu guys ya. Dia punya kerjaan baru, terus dia gitu. Ya bagus dong buat Rasman punya kerjaan baru. Mungkin yang kurang bagusnya buat Fadelnya ya. Tuh kan gue di ngomong gitu Iya. Tuh ya guys ya, pokoknya udah nih sama gue apapun, gue tuh beneran nggak sempat. Ngeliat nih rambut gue udah sampai kayak rambutnya Fadel. Nyisir aja gue nggak sempet. Lu nyuruh gue komenin ngurusin orang, nyisirnya nggak sempet. Sekarang tuh gue urusannya tuh ya guys ya, cuman bangun tidur, masak buat Jeden, terus langsung jualan daster, terus udah gitu ngurusin kantor, ngurusin karyawan, udah sibuk. Nih rambut gue udah terkodel-kodel rambut gue. Berarti udah cocok namanya rambut gue masuk keluarganya Fadel. Tinggal apa nih, tapi bedanya gue masih wangi deh. Ya, mungkin untuk udah beda lah. Pada netizen juga nanya, kakak tolong gitu urusin Rasman, tolong turun gunung. Nggak bisa, dulu tuh gue single, gak ada single, terus udah gitu belum ada tujuan hidup. Iya kan, sekarang kan gue ada tujuan hidup, ada anak, ada kerjaan, terus gitu tanggung jawab gue makin banyak, usaha, terus gitu live, banyak kerjaannya. Terus gitu gue juga udah takut lah berkata-kata, bukan takut ya, nggak mau lah gue berkata-kata yang jelek-jelek, karena kan rekam jejak digital kan nggak bisa hilang tuh. Jadi ya gue maunya anak gue liat gue ya yang baik-baik aja, ucapan yang baik-baik aja. Sempat gitu. bete gak sih? Terus jangan ini juga deh, jangan nanyain ke gue yang jelek-jelek gitu, yang mukanya jelek-jelek jangan nanya ke gue takut ketepak jadinya ya, amit-amit cuy ya. Oh iya, separah-parahnya Mai itu ya tetap aja itu mama lu nggak boleh kurang ajar ya kan, nggak boleh kurang ajar, nggak boleh durhaka, bersyukur aja punya ibu masih disekolahin, terus begitu masih dikasih makan enak, disekolahin. Di luar sana banyak yang digebukin nggak dikasih makan. Kalau lihat berita terus kan ada tuh anak yang ada duit, orang yang nggak punya duit, ada yang disundut-sundutin, tau nggak beritanya? Nah itu ada juga tuh sundut-sundut mukanya. Ini kalau dia menurut gue ya udah dikasih
hidup enak. Terus gitu kalau misalkan dia mau, ya udah dikasih hidup enak, maksudnya udah bisa makan, udah bisa apa, ya bersyukur aja gitu. Mungkin dia lagi tantrum kali ya, tantrum apa, puber. Buat Nikmir ya, buat Nikmir menghadapi, buat Nikmir ya apa ya, ya lanjutkan lah ya, lanjutkan ya, dia mah gitu-gitu aja, lanjutkan lah. Mau gimana lagi. Kalau untuk Fadel? Buat Fadel ya semoga jangan salah pilih pengacara ya. Nanti kalau misalkan, kan sekarang udah nyungsep tuh menurut gue ya, dia udah salah, dia mau ngapain, nengok kiri nengok kanan, udah salah aja. Jangan kebanyakan ngemeng, minta maaf, mendingan cari jalan damai. Terus gitu dia mau kawinin, gue dengar tuh baca tuh FYP, katanya mau kawinin anak di bawah umur, mau dikawinin ya. Terus pengacaranya juga kan bilang mau nikahin ya? Iya betul. Si Bang Asman ya? Katanya mau jadi wali ya? Katanya Bang Asman mau jadi walinya. Gue bingung, jadi sekarang dia buka kantor pengacara apa biro jodoh sih? Iya bingung juga ya. Iya ya, pokoknya buat mereka ya teruskan, lanjutkan ya guys ya. Kalau misalkan kalian suatu turun gunung, aku nggak bisa, nggak sempet ya guys ya. Lihat nih, rambut gue aja udah sampai kayak Fadel, mana sempet nyisir pun nggak sempet. Gue cuma sempet jualan piyama nih, piyama gue. Dennis pun kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Fadel saat ini akan sia-sia. Disebut Dennis, bahwa nantinya Fadel justru akan semakin salah jika terus mencari pembelaan. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.